Haleluya. Di atmosfer surgawi hanya Raja Wali yang bisa mencapai sana. Amin. Haleluya, glory. Karena Tuhan sudah menentukan dan menciptakan. Haleluya. Raja Wali, banyak sifatnya. Haleluya. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk dia bisa menempuh ke sana. Haleluya, dan melampaui semuanya. Seperti itulah kita melampaui dunia ini sampai kepada kerajaan surga yang kekal. Tuhan memberikan sayap kepada kita. Haleluya. Glory. Dan memberikan mata yang tajam untuk sanggup melihat segala sesuatu. Sehingga sampai di akhir zaman ini Tuhan menyingkapkan semua misteri yang dulunya terselubung. Sehingga mata Raja Wali bisa melihat, pikiran Raja Wali bisa mengetahui, hati kita bisa mengerti. Haleluya. Apakah itu firman pada zamannya? Dan kita tahu bahwa itu adalah makanan yang sempurna bagi kita di akhir zaman. Untuk memberikan kehidupan bagi kita, bangkit daripada orang-orang yang mati. Keluar daripada orang-orang yang mati, yang tidak mengerti firman. Haleluya. Glory. Yang tidak mau menerima pesan. Sama sepertinya di zamannya Nuh. Mereka tidak mau menerima pesannya Nuh. Haleluya. Dan juga di zaman Lot. Mereka tidak mau dikeluarkan daripada Sodom. Tetapi kita mendapatkan kasih Kristus di akhir zaman. Amin. Mengeluarkan kita daripada hal-hal yang gelap yang melanda dan menutupi mata orang-orang yang percaya. Karena kita tahu bahwa tidak ada terang di dalam dunia ini. Haleluya. Tidak ada terang yang berasal daripada dunia, melainkan berasal daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita terang antar terang bisa bertemu. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus membawa terang ke dalam dunia. Karena Yesus Kristus tahu bahwa dunia ini sedang gelap. Haleluya. Karena Tuhan tahu bahwa dia memberikan anak-anaknya, ya, membiarkan anak-anaknya sebagai contoh emas ada di tempat tong sampah. Tetapi ketika orang melihat, dia akan mengambil emas tersebut karena itu adalah barang yang mahal. Haleluya, seperti itulah kita. Yesus Kristus turun. Dia adalah seorang Allah yang menjadi daging hanya untuk menebus kita, membawa kita, karena kita adalah mahal bagi dia, sebab kita adalah anak yang dia kasihi. Haleluya. Sebagaimana perjalanan kita mengingat bagaimana perjalanan seorang Nabi Yakub. Haleluya. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan Rahel. Haleluya. Sehingga mertuanya mengatakan supaya dia mendapatkan Rahel, dia akan bekerja selama 7 tahun. Apakah dia mau? Supaya dia mendapatkan kekasihnya yang dicintai? Haleluya. 7 tahun. Itu menggambarkan 7 zaman gereja. Supaya mendapatkan mempelai wanita yang dia cintai, harus melampaui ke 7 zaman gereja. Haleluya. Glory. Seperti itulah perjalanan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita tahu bagaimana tentang perjalanan kita. Banyak godaan, ya, yang sedang kita alami. Banyak peristiwa-peristiwa yang merusak antara keluarga dan keluarga. Persoalan. Siapa yang mampu bisa memecahkan segala sesuatu persoalan? Siapa yang bisa menyelesaikan? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Melalui seorang manusia. Melalui orang-orang yang dia kasihi. Memberikan pewahyuan. Memberikan pengertian, pengetahuan yang baik.
sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, maka orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, maka mereka akan menerima segala sesuatu apa yang dibiarkan oleh Tuhan untuk mereka jalani. Haleluya. Supaya nyata dan benar kuasa Tuhan masih sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Jadi kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Apalagi persoalan, Tuhan akan bisa mengubahkan dengan sekejap mata. Yang buruk menjadi baik. Asalkan apa? Asalkan mereka mau bertekun dan takut akan Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus membiarkan orang-orang melampaui masalah, tantangan, rintangan, penyakit, dan berbagai macam hal-hal yang dialami oleh setiap orang. Asal tekun dan berdoa memohon kepada Tuhan. Mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketollah, maka pintu akan kubuka bagimu. Apakah ada orang-orang yang sedang melakukan hal seperti itu, sehingga Kristus tidak mau membuka? Apakah orang-orang sedang mencari, maka Kristus akan memberikan jalan, membuka jalan baginya dan memberikannya? Apakah orang-orang meminta, Tuhan tidak memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan? Tetapi kita tahu bahwa Kristus menginginkan sesuatu pengorbanan, yaitu melakukan kehendaknya. Supaya pintu dibukakan, supaya apa yang dia minta dia berikan. Haleluya. Harus melalui pengorbanan. Haleluya. Glory. Jadi itulah firman Tuhan, tiada mustahil bagi orang yang percaya. Tiada mustahil bagi Allah. Haleluya. Semua nyata. Semua realita kasih Kristus di dalam manusia. Bahkan mata yang tidak dapat melihat bisa melihat, seperti Bartimeus. Yang dulu dilahirkan dia tidak dapat melihat dari sejak kandungan ibunya, sehingga dia haus dan lapar, dia ingin melihat wajah Kristus sesuai dengan imannya, maka matanya terbuka. Haleluya. Haleluya. Glory. Bagaimana hati dan kehausan Bartimeus? Bagaimana hati dan kehausan kita akan Kristus? Pasti berjumpa dengan Bapa kita yang di surga. Pasti bisa bersama-sama duduk, bercakap-cakap, bersukacita, bergembira. Haleluya. Itulah yang kita inginkan di akhir zaman. Sehingga Tuhan menyelipkan mata kita, sehingga kita bisa dapat melihat. Karena demikianlah hati kita diciptakan oleh Tuhan kita. Haleluya. Selalu merindukan Bapa kita yang di surga. Haleluya. Jadi Tuhan selalu mengasihi orang tanpa terkecuali. Haleluya. Tetapi harus melalui pengorbanan. Harus melalui perintahnya. Harus taat kepada perintahnya. Supaya benar-benar bisa menyatu antara sang mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Haleluya. Karena keduanya saling mencintai dan saling mengasihi. Antara Kristus dan mempelai wanitanya. Haleluya. Tetapi kita lihat orang-orang duniawi yang tidak mau mengasihi Kristus. Mereka lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Kristus. Bagaimana mungkin Kristus mengasihi dia? Haleluya. Sementara tidak pernah mereka taat kepada perkataan Tuhannya. Haleluya. Itulah sebabnya
pada ketika Kristus ada di bumi untuk disalibkan, apa yang dia alami? Orang-orang sedang mengejek dia, memukul dia, mengikat kepalanya, dan berkata, kalau kau benar-benar anak Allah, coba tebak dulu siapa yang mengikat kepala. Coba sebutkan siapa yang mengikat, yang memukul kau. Haleluya. Kita lihat. Bukankah kita tidak tahu ketika Yesus Kristus disalibkan dan dia bangkit dari antara orang mati, kita lihat lebah-lebah yang tidak mempunyai sengat lagi, yaitu lebah maut. Haleluya. Dia tidak mempunyai sengat lagi. Kenapa? Karena Kristus sudah mencabut sengat tersebut dan sudah menyelesaikan semuanya. Haleluya. Sekalipun tahun-tahun itu sangat ribut, bising dan lain sebagainya, mengatakan yang itu, yang ini, dan lain sebagainya, seperti yang dikatakan kepada Kristus. Tetapi kita tahu, tidak ada seorang pun yang mengambil, mencabut sengat tersebut yang ada di tubuh Kristus, selain daripada Sang Pencipta saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya sengat itu disuntikan, tumpukan kepada Kristus. Haleluya. Karena manusia tidak dapat mengambil sengat tersebut, mencabut sengat tersebut hanya dia sendiri. Harus kepada tubuhnya. Oleh karena apa? Oleh karena manusia. Haleluya. Baik, sebagaimana pembahasan kita minggu kemarin adalah konferensi berbicara tentang sesuatu seolah-olah tidak akan bisa terjadi, tetapi bisa terjadi. Contohnya, seorang penyakit sudah kritis. Dokter tidak sanggup lagi untuk mengobatinya. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa mujizat Tuhan selalu nyata bagi orang yang percaya. Karena kita mempunyai dokter yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nanti kita lihat bagaimana tentang perjalanan Musa. Bagaimana tentang perjalanan Lot, Abraham. Haleluya. Glory. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika ada seorang saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kejadian 45 ayat 1. Kita lihat. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami melihat dengan
atas pemberian-Mu membuka hati dan pikiran kami. Melekatkan Tuhan pewahyuan kepada kami. Dengan juga iman kami Tuhan. Haleluya, karena kami tahu bahwa iman timbul akan dari pendengaran firman Tuhan. Bapa yang baik, pada waktu yang indah ini kami membaca sebuah daripada firman-Mu yang sempurna. Sebagai makanan rohani kami Tuhan, makanan jiwa kami yang sempurna. Yang Kau hidangkan Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami, memimpin kami Tuhan, memberkati dan mengurapi kami. Biarlah Tuhan, kami semakin diberkati oleh Tuhan akan pendengaran firman-Mu. Tambahkan Tuhan pengetahuan kepada kami. Tambahkan Tuhan kebajikan, kesalehan kepada kami. Tambahkan Tuhan kasih akan saudara-saudara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Bapa. Kami dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Dan kita lihat seperti yang saya katakan tadi, apa dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Apakah maut mempunyai sengat? Haleluya. Dia mempunyai sengat. 1 Korintus 5:57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi siapa yang mengambil, yang bisa menjawab sengat tersebut? Haleluya. Hanya Dia sendiri. Itulah sebabnya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Dia hanya membuat keributan, dia hanya membuat gaduh, dia hanya membuat sesuatu untuk supaya orang-orang menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi, bila engkau anak Allah, coba sebut. Siapa yang memukul engkau ketika kepala Kristus diikat dengan kayu? Haleluya. Dipukul, dianiaya dan lain sebagainya. Apakah Yesus Kristus berdaya pada waktu itu? Yesus Kristus tidak berdaya. Haleluya. Kenapa? Yesus Kristus harus taat untuk melakukan semuanya itu. Apakah oleh karena malaikat? Haleluya. Bukan karena oleh malaikat, tetapi oleh karena manusia. Supaya kita dibebaskan daripada kematian. Haleluya. Supaya manusia yang Dia kasihi tidak mati. Kita bayangkan, apakah salib adalah beban? Coba kita bayangkan, Kristus sendiri untuk memikul salib untuk Dia sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena siapa? Oleh karena kita yang Dia kasih. Amin. Bukan untuk iblis, bukan untuk malaikat, bukan untuk mereka. Haleluya. Emangnya kita siapa? Apa yang sedang kita berbuat rupanya kepada Kristus, sehingga Dia menanggung segala sesuatu yang kita berbuat, supaya kita diselamatkan, supaya kita kembali ke dekapannya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan berkata, hai kawanan kecil, jangan takut. Berdirilah dengan tegak. Jangan takut kepada dunia, ancaman, gangguan, kelaparan dan lain sebagainya. Sebab aku ada beserta kamu. Aku tahu bahwa kamu hanya sementara saja tinggal di sini.
Sebentar lagi aku akan kembali untuk membawa kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Aku sangat mengasihimu, sebab aku tahu bahwa engkau adalah pengantinku, mempelai wanita yang saya kasihi. Haleluya. Untuk menggenapkan bahwa aku berkata, sebelum dasar dunia ada, aku sudah memilihmu. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya segala sesuatu ditanggung oleh Kristus. Haleluya. Supaya dosa kita disucikan, sekalipun dosa kita merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bahwa Yusuf adalah pelambang Yesus Kristus. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Haleluya. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Apakah Yesus Kristus dijual? Haleluya. Siapa yang melakukannya? Judas Iskariot. Dibayar dengan uang. Seorang pengkhianat. Supaya Kristus ditangkap dan disalibkan. Dia mencoba untuk mendekat dan mencium Yesus Kristus. Haleluya. Padahal dia adalah orang yang mengkhianati Kristus. Apakah hal yang sama dengan Yusuf? Saudaranya dijual dengan 20 sikel perak. Haleluya. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Haleluya. Apa tujuannya? Supaya bagaimana pekerjaan Yusuf di sana? Haleluya. Apa maksud dan rencana Allah bagi Yusuf? Apa maksud Bapa sehingga Bapa bisa bertabernakel di dalam tubuh Yesus Kristus, menjadi daging dan tinggal di antara kita? Untuk supaya apa tujuannya? Untuk supaya menyelamatkan kita. Apa tujuan Allah Yusuf sampai ke Mesir menjadi seorang raja? Apa tujuannya? Untuk supaya menyelamatkan umat daripada kelaparan. Orang tidak dapat 7 tahun tidak dapat menanam, Orang 7 tahun tidak dapat menuai dan menanam. Bukankah dapatkah manusia bertahan hidup bertahun-tahun? Tetapi Tuhan mengirimkan seorang Yusuf ke sana untuk supaya manusia tidak mati. Haleluya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. "Hai bangsa kafir, keluar! Aku akan berurusan dengan saudaraku." Haleluya. Bukankah itu suatu perlambang yang baik dia kecaman? Haleluya. Ketika nanti Kristus berurusan dengan 144.000, kemanakah bangsa kafir? Haleluya. Orang yang berdosa dan orang yang tidak berdosa mengambil tempat masing-masing. Haleluya. Tetapi kita lihat, sebelum dia menyupai saudara-saudaranya, kita lihat
seorang istri dikemanakan? Diantar dulu ke istana. Sebelum Yesus Kristus berjumpa dengan 144.000, kita harus terlebih dahulu pergi, ya, kemana? Ke awan-awan. Sebelum surga, ya, Yerusalem yang baru turun. Haleluya. Kita harus diantar dulu ke awan-awan. Haleluya. Di manakah itu? Di dunia, bukan di surga. Di manakah kerajaan 1000 tahun? Di dunia, bukan di surga. Surga adalah Yerusalem yang baru, yang kekal. Amin. Haleluya. Glory. Tetapi ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia sangat menangis. Memperkenalkan dirinya. Haleluya. Supaya segala sesuatunya genap, supaya firman digenapkan. Sebuah perlambang yang manis. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya, ya, kita mengingat. Itulah sebabnya bahwa Yusuf sampai ke Mesir menjadi seorang raja. Berapa lama bangsa Israel ada di sana? 400 tahun. Haleluya. Nanti akan terjadi konferensi. Di manakah itu terjadi? Sebelum seorang nabi, ya, sebelum seorang nabi melarikan diri. Haleluya. Siapa yang melarikan diri? Musa. Pernahkah Allah berjumpa dengan Musa sebelum dia melarikan diri? Belum pernah. Di manakah dia selama itu? Di Mesir. Dia adalah seorang tentara yang kuat, yang dilatih oleh orang-orang Mesir. Haleluya. Tetapi dia harus lari supaya dia berjumpa dengan Allah di padang gurun. Sejak kapan? Sejak dia menikah dengan kekasihnya. Haleluya. Ketika dia mengembalakan domba-domba Yitro mertuanya, ya, dia membawa ke padang gurun. Ada suatu gunung di sana yang dinamakan Gunung Allah. Ya. Haleluya. Di Gunung Horeb kalau nggak salah. Coba dibuka dulu di Keluaran 1, Keluaran 3 ayat 1. Di Gunung Horeb kalau nggak salah. Coba dibacakan ayat 1, 2, dan 3. Yang baca. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amen. Lanjut. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, ia menjawab, ya Allah. Ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amen. Sampai di situ dulu kita lihat. Haleluya. Haleluya.
Musa adalah seorang pelarian. Dia melarikan diri dari Mesir. Haleluya, sampai ke sana. Dan dia mendapatkan kekasihnya. Haleluya. Jadi itulah rencana Allah. Itulah programnya Allah. Sesudah apa? Sesudah Yusuf meninggal. Haleluya. Karena seorang raja, pemimpin di Mesir, ya, tidak lagi mengenal Yusuf. Haleluya. Siapakah Yusuf? Setelah Yusuf meninggal, sampailah ke sana Musa. Haleluya. Keluaran 1:8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Yang tidak mengenal Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah mati. Haleluya. Kita lihat Keluaran 1. Ayat 1. Ya. Siapa saja yang keluar yang datang ke Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali dan Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat, berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Yusuf yang tidak mengenal Yusuf. Karena mereka sudah mati. Yang seumuran dengan Yusuf semua sudah mati. Haleluya. Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Seandainya Yusuf masih hidup, bangsa Israel tidak akan dipaksa kerja keras dan dianiaya dan dipukul dan lain sebagainya. Tidak akan diperbudak seperti binatang. Tetapi Yusuf sudah mati. Karena tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa menentang orang Yahudi ketika Yusuf masih hidup. Karena dia adalah seorang raja di sana. Haleluya. Tetapi ketika Allah mengingat janjinya, janji harus digenapi. Haleluya, karena Allah adalah Allah yang tak terbatas. Janjinya selalu diingat, harus ditepati, harus digenapi ketika dia berjanji kepada Adam dan Abraham. Seperti yang saya katakan di kemarin. Haleluya. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub.
Haleluya. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Witro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Haleluya. Mazmur 105 ayat 8 dikatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Harus digenapi. Haleluya. Ketika Allah mendengar suara bangsanya sendiri, dia mengingat. Karena ketika mereka bertambah banyak di sana, lalu Firaun memerintahkan semua angkatan yang sudah terlatih untuk memaksa dengan keras bekerja, memperbudak mereka, mencambuki mereka. Barang siapa yang malas harus dibunuh. Lalu teriakan didengar oleh Tuhan. Lalu dia membangkitkan seorang nabi. Dengan cara bagaimana? Dia harus melarikan diri dari sana. Haleluya. Supaya dia berjumpa dengan seorang mempelainya. Dan supaya dia dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa setelah 400 tahun perbudakan dan bangkitlah seorang nabi. Haleluya. Dan Yusuf mati. Bagi seorang raja yang tidak mengenal Yusuf, itulah dengan kerasnya dia memerintahkan dan memperbudak bangsa Israel. Ketika Yusuf tidak ada lagi. Maukah Allah membiarkan mereka sampai menjerit dan mati semua di sana oleh karena perbudakan? Sedangkan janji Allah, mereka akan mengeluarkan mereka dari sana dan mengizinkan bahwa mereka akan diam di negeri orang lain untuk diperbudak. Allah yang mengatakan. Haleluya. Tetapi rencana Allah semuanya harus benar untuk menunjukkan sesuatu bahwa akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakan tanda heran dan mujizat, membangkitkan orang mati. Haleluya. Untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena hati orang semakin degil, semakin jauh daripada Allah, sehingga Allah memberikan pengajaran kepada orang yang Dia kasihi. Haleluya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa gadis itu istrinya adalah seorang Ethiopia yang cantik dan memiliki seorang anak laki-laki, Gersom. Gersom, bukan Gersong. Tetapi Gersom, aku sering menyebutnya Gersom. Padahal Gersom pakai M. Haleluya. Dan sangat berkecukupan untuk mewarisi banyak uang dari ayahnya, Witro. Haleluya. Atau ayah istrinya, ya. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah untuk dia, untuk menyelamatkan umatnya. Haleluya. Dari sana ketika Musa membawa domba-domba tersebut, lalu dia melihat
ada sesuatu. Haleluya. Komprensi. Apakah itu? Bahwa ada sesuatu yang dia lihat. Kenapa ada api yang menyala di sana di semak-semak? Padahal semak-semak itu tidak terbakar. Haleluya. Itu adalah komprensi. Haleluya. Yang tidak masuk akal. Lalu dia menyimpang di sana. Ya. Lalu dia melihat. Haleluya. Lalu dia melihat bahwa semak itu tidak terbakar. Lalu ketika Allah melihat bahwa dia menyimpang, ya, langsung Allah berseru, Musa, Musa, jangan mendekat, sebab gunung itu adalah gunung yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Haleluya. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Kaus kaki namanya. Ya. Itu adalah kasut. Haleluya. Lalu dia sujud. Ya Tuhan. Kita lihat. Musa dilatih di Mesir sekian puluh tahun. Dilatih oleh orang Mesir. Tetapi ketika dia melarikan diri, apakah dia mengingat Tuhan? Apakah dia tahu siapa Tuhannya? Dan ketika dia mendengar seruan Tuhan, iya Tuhan. Haleluya. Glory. Seorang yang taat dan mengenal suara Tuhannya, dia selalu berkata, iya Tuhan. Tidak persoalan seberapa puluh tahun dia di sana diajar oleh orang-orang Mesir, bangsa kafir. Tetapi benar-benar hati dan pikirannya selalu kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, ya Tuhan. Haleluya. Sebelumnya, pernahkah Musa bercakap-cakap dengan Tuhan? Belum pernah. Sedangkan Musa pun diambil dari air. Di sungai Yordan. Di sungai Nil. Iya. Dari sejak kecil diasuh oleh istri Firaun. Pernahkah dia berjumpa dengan Tuhan di sana? Tidak pernah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah berseru, langsung dia menjawab, iya Tuhan. Haleluya. Glory. Orang yang setia, yang taat dan takut, bahwa Musa tahu bahwa dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Haleluya. Karena dia adalah seorang buronan. Kenapa dia melarikan? Karena dia adalah seorang buronan. Kenapa dia seorang buronan? Karena dia membunuh orang Mesir. Ketika orang Mesir itu membunuh saudaranya, diperbudak, dianiaya, lalu dia marah. Apakah dia mengasihi saudara-saudaranya? Dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Sehingga dia melarikan diri. Bukankah Tuhan mengizinkan dia untuk melarikan diri? Iya. Supaya apa? Supaya dia berjumpa dengan Allah. Haleluya. Matius 3 ayat 9 kita lihat. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Haleluya. Apakah yang dimaksudkan di situ? Bahwa Musa taat kepada Allah. Lakukan ini Musa. Ini aku perintahkan kepadamu. Aku utus kamu supaya kamu bisa mengeluarkan bangsaku, anak-anakku yang kukasihi, sebab teriakan mereka sudah datang kepadaku. Haleluya. Mereka sudah diperbudak. Mereka sudah dianiaya. Haleluya. Karena Tuhan mengingat janjinya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan harus pengorbanan. Nanti saya lanjutkan bagaimana tentang perjalanan Musa. Haleluya. Tidak bisa berkata, aku adalah seorang Kristen. Aku adalah pengikut Kristus. Padahal sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan hasil apa yang difirmankan tadi. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimanakah pertobatanmu? Bagaimana hasilnya? Haleluya. Aku melakukan ini, aku melakukan ini. Tidak cukup hanya 1 dan 2. Haleluya. Tidak bisa mengatakan bahwa bapakku adalah Abraham, sedangkan perbuatan Abraham adalah baik di mata Tuhan, sedangkan perbuatanmu menjijikkan di mataku. Haleluya. Bukankah Allah tidak sanggup membagikan batu-batu menjadi anak-anak Abraham? Haleluya. Bukankah ketika Allah menjumpai Musa, dan Musa mau benar-benar melihat bahwa semak itu tidak terbakar? Haleluya. Bukankah Musa tidak bisa membelah laut oleh karena perintah Tuhan? Haleluya. Jadi semua yang Allah tetapkan akan terjadi. Allah akan memiliki sebuah gereja dan akan memiliki sesuatu umat. Ia akan memiliki seorang untuk percaya kepada karunia-karunia-Nya. Ia akan memiliki orang-orang yang akan berbicara dengan bahasa lidah. Semuanya ditentukan Tuhan. Haleluya. Glory. Tetapi apakah orang-orang dunia yang gelap percaya kepada hal tersebut? Mereka tidak percaya. Apa yang dilakukan Musa, apa yang dilakukan Elia, apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan Yakub? Apa rupanya yang dilakukan Yakub? Ketika dia di depan bertuanya Laban, ternaknya semakin banyak hari-hari. Haleluya, beratus-ratus. Dia menjadi seorang yang kaya, si Laban. Bukankah Yakub membawa berkat ke sana? Bukankah Laban tidak bangga memiliki seorang Yakub yang baik? Karena Yakub mau menikahi seorang gadis, seorang putri Laban. Seharusnya dia bersyukur, berterima kasih, karena Yakub adalah seorang nabi. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang yang tidak mau menerima
pesan pada musimnya, memakan buah pada musimnya, ya, mereka tidak akan dapat mendapatkan kehidupan daripada Kristus. Haleluya. Kehidupan apa? Kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita sudah baca tadi dari Keluaran 3 ayat 2 sampai 5. Janganlah dekat-dekat. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Haleluya. Begitulah Musa sudah mapan, siap untuk tinggal di sana. Tetapi Allah berpikir, aku harus mengadakan konferensi dengan nabi itu. Jadi ia memilih sebuah tempat yang tertentu supaya dia berjumpa dengan Allah. Haleluya. Di manakah itu? Dia harus melarikan diri. Di manakah tempatnya? Di gunung Horeb. Haleluya. Jadi tidak kebetulan bahwa setiap orang percaya ditempatkan di suatu tempat. Kamu tinggalmu harus di sini. Tuhan, mungkin kami tidak akan tahan tinggal di sini. Banyak penderitaan, banyak masalah, banyak persoalan. Orang-orang sekeliling kami selalu mengejek kami. Dia Tuhan menempatkan di sana. Haleluya. Tuhan menentukan tempat. Karena ada sesuatu rencana Allah yang indah bagi orang yang percaya. Haleluya. Jadi kita tahu Musa di dalam kelemahannya mulai memohon. Tetapi ketika ia melihat kemuliaan Allah, ia siap untuk pergi. Haleluya. Jadi kadang-kadang ketika umat Allah dipanggil ke dalam sebuah konferensi, ya, dengan Allah, di mana Musa sudah bertemu dengan Allah, ya, dia tidak bisa membantah, dia tidak menerima perintah Allah. Haleluya. Karena Tuhan sudah berjanji dan akan memberikan kekuatan bagi dia, dan semuanya akan nyata. Haleluya. Jadi kita lihat, kalau pikiran manusia, bukan berarti kalau pikiran manusia, ya, pikiran dunia tidak akan masuk akal. Seorang diri saja pergi ke Mesir untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari sana. Tidak masuk akal. Bawa senjata pun tidak. Bawa tombak pun tidak. Dengan tangan yang kosong. Hanya sebatang tongkat. Ya, namanya tongkat. Di zaman dulu orang selalu bertongkat karena banyak batu-batu. Ya, banyak namanya di padang belantara, di gunung dan lain sebagainya, ya, supaya jangan terpleset atau terpelincir dan lain sebagainya, selalu pegang tongkat. Ya, biasa aja lah. Gak mungkin Musa sanggup ke sini untuk memukul kita dengan tongkatnya saja. Haleluya. Bahkan istrinya pun heran melihat dia. Masa kamu pergi ke sana untuk mengeluarkan bangsa Israel dengan sebatang tongkat? Haleluya. Glory. Karena ya pasukan yang sangat besar di Mesir. Seperti kita lihat di zaman ini.
bagaimana kekuatan Rusia, Amerika, ya? Mungkinkah bisa satu orang untuk pergi ke Rusia untuk mengeluarkan orang-orang dari sana dengan tangan yang kosong? Konyol, tidak masuk akal, gak logika. Haleluya. Tetapi karena bukan manusia yang memerintah, jadi siapa yang memerintah adalah Allah. Haleluya. Jadi kita lihat keesokan paginya istrinya duduk, ya, sedang duduk di atas seekor, contohnya atau keledai atau bagal dan lain sebagainya. Dan ada seorang bayi digendongnya, Gersom, Gersom itu, dan sebuah tongkat tua yang bengkok di tangannya, turun sambil memuji Allah sekeras yang ia bisa. Haleluya. Musa, kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke Mesir untuk merebutnya. Betapa bodohnya bagaimana hal itu terlihat bagi hati yang belum bertobat. Haleluya. Perkataan-perkataan seperti itu bagaimana mungkin? Haleluya. Karena Allah sudah memberikan dia sebuah penugasan untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa konyol kelihatannya, Allah akan tetap melakukan seperti halnya dengan, ya, mempelai wanita. Baik laki-laki maupun perempuan. Haleluya. Apakah kita tidak mengingat ketika